Nah, dampak daripada kurangnya sinar yaitu seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini sih memang cabang yang tidak akan saya pakai seperti itu. Nah, oke, menurut saya yang sudah aman tentu di sini sudah sekali lagi saya ulangi, ada cara yang lebih aman, kita lakukanlah yang kita pakai yang aman seperti itu. Karena yang namanya berproses agar tidak sia-sia seperti itu, teman-teman. Halo sahabat BMC, kembali lagi bersama channel Darmo BMC. Nah, untuk di video kali ini saya akan memproses bahan sancang, teman-teman. Nah, di sini saya akan melakukan pengangkatan ya, atau pemindahan bahan dari ground ke pot plastik ya. Nah, jadi untuk pot plastiknya saya akan pakai yang sedikit lebih besar. Nah, yang saya akan bagikan di sini tips aman untuk melakukan pengangkatan bahan ya dari ground ke pot plastik. Nah, jadi tentu di sini kita akan melakukan pengangkatan dengan kondisi yang menurut saya sangat aman ya. Nah, seperti apa bahannya yang menurut saya sudah aman untuk dinaikkan ke pot. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini bahan yang akan saya naikkan ke pot ya, beserta ini juga. Ini sudah siap untuk dinaikkan ke pot plastik dan kita melanjutkan proses di pot ya. Nah, seperti itu. Jadi pertama-tama menurut saya itu sudah aman. Nah, oke, menurut saya yang sudah aman tentu di sini sudah ada percabangan ya, percabangan yang sudah pernah saya lakukan pemotongan. Nah, jadi hal yang terpenting itu adalah percabangan yang sudah balance. Nah, ini untuk cabang pertama. Nah, terus untuk cabang keduanya di sini belum ada, teman-teman. Nah, untuk cabang keduanya kalau saya pribadi itu masih sangat aman untuk diproses di pot, dan itu sangat cepat seperti itu. Kenapa? Karena karena kita akan fokus untuk pengontrolan, begitu juga perawatan. Nah, kalau di ground itu kadang-kadang kita sering kebablasan, ditambah dengan kondisi mungkin kalau di tempat saya ini, khususnya di tempat saya ini, terutama pencahayaan ya, atau sinar matahari itu kurang, karena di atasnya sudah tentu bahan-bahan ini sangat rimbun sekali karena kita melakukan pengelosan seperti itu. Nah, dampak daripada kurangnya sinar yaitu seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini sih memang cabang yang tidak akan saya pakai seperti itu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ini ruasnya akan sangat panjang-panjang sekali atau jauh seperti ini ya. Nah, ini ruasnya sangat panjang. Nah, itu menandakan pohonnya ini kurang sinar matahari. Meskipun medianya ini sangat subur, nah itu akan ruasnya akan tumbuh sangat panjang-panjang seperti itu, teman-teman. Nah, itu yang pertama, kita sudah dapat percabangan. Untuk terusan sudah tentu di sini, karena kita memproses di ground, kita membuat akar, batang, cabang, terusan. Nah, selanjutnya kita proses di pot. Nah, jadi kita buat dasar dulu di ground untuk mempercepat proses seperti itu ya. Nah, jadi untuk yang hal terpenting di sini perlu teman-teman ketahui ketika teman-teman melakukan pengangkatan. Nah, apa saja itu? Yang pertama sudah saya jelaskan ya, kita sudah dapat percabangan. Terus yang kedua, kita sudah pernah melakukan pengepresan akar seperti ini. Nah, kita sudah pernah melakukan pengepresan akar. Nah, tentunya kita sudah mendapatkan akar serabut di polybag ini ya. Nah, ini untuk bahan yang mame atau small lah seperti ini. Nah, itu. Terus begitu juga di sebelahnya ini juga saya sudah pernah melakukan pengepresan, teman-teman. Untuk bahan ini ya. Ini sudah saya pernah lakukan pengepresan akar. Nah, itu akan sangat aman untuk kita lakukan pengangkatan. Nah, jadi ada satu hal juga
menurut saya tidak aman ya untuk melakukan pengangkatan itu ketika kita belum pernah melakukan pengepresan akar. Akan tetapi tidak sedikit teman-teman yang melakukan pengepresan pengangkatan itu meskipun itu belum pernah dilakukan pengepresan akar itu sudah berani diangkat ke pot. Nah, itu dilakukan secara ekstrim menurut saya ya. Pemotongan akar juga itu cukup ekstrim, tetapi bahannya aman-aman saja, hidup. Dan saya sendiri pun sudah pernah melakukan seperti itu, dan syukur juga bahannya hidup. Nah, jadi kembali lagi yang tidak aman menurut saya untuk pengangkatan ya untuk bahannya yang belum pernah dipres. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini sengaja saya kasih ranting-ranting atau cabang-cabang yang sudah kering seperti ini ya, agar tidak diganggu ayam. Nah, ini belum pernah saya lakukan pengepresan teman-teman, dan ini bisa teman-teman lihat untuk perakarannya itu masih utuh ya, masih belum ada pecahan-pecahan atau serabut di sini di atas. Nah, ini belum saya lakukan pengepresan, kendati pun di sini kita sudah dapat percabangan, dan ini sudah saya lakukan pengepresan. Nah, ini karena bahannya belum pernah saya lakukan pemotongan akar atau pengepresan akar, ini akan saya naikkan ke pot itu belakangan. Saya akan lakukan pengepresan dulu setelah tumbuh akar serabut. Nah, sekalian saya akan melakukan pemotongan di terusannya ini, baru saya akan lakukan pengangkatan ke pot. Nah, lanjut kita program di pot seperti itu teman-teman. Oke. Nah, jadi semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat ya. Nah, terus bagi teman-teman yang sudah berpengalaman sih tidak masalah ya, melakukan pengepresan, pemotongan sekalian melakukan pengangkatan terus penanaman di pot itu tidak masalah, karena sudah sering dilakukan. Karena seperti yang sering saya bilang itu sudah berpengalaman, sudah sering melakukan seperti itu, jadi penanganannya sudah maksimal. Begitu juga untuk keamanan, biar nanti pohonnya bisa tumbuh subur kembali setelah dilakukan pemotongan akar seperti itu. Nah, karena saya di sini menurut saya ada cara yang lebih aman. Nah, kenapa kita harus terburu-buru? Karena yang namanya proses itu ya cukup lama seperti itu teman-teman. Nah, yang namanya proses itu cukup lama. Nah, jadi ada cara yang lebih aman, kita pakai yang lebih aman seperti itu. Nah, ketimbang kita melakukan pengepresan atau pengangkatan itu secara terburu-buru, untuk bahannya itu sangat rawan. Nah, itu kan kasihan juga proses sebelumnya kita kalau seandainya bahannya sampai mati seperti itu kan sia-sia kita berproses. Nah, jadi intinya di sini ada cara yang lebih aman, kenapa kita harus lakukan yang ekstrim atau terburu-buru. Nah, kita bisa melakukan pemotongan dulu sebagian atau 70%. Nah, itu kita lakukan pertumbuhan akar serabut dulu, atau mungkin melakukan cangkok ya, cangkok akar, sistem cangkok akar seperti itu. Nah, setelah tumbuh akar baru kita lakukan pengangkatan sembari melakukan pengepresan di batang utama atau terusannya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi saya ulangi, ada cara yang lebih aman, kita lakukanlah yang kita pakai yang aman seperti itu. Karena yang namanya berproses agar tidak sia-sia seperti itu teman-teman. Nah, oke. Nah, untuk pengangkatan ini saya akan lakukan sekarang teman-teman. Dan lanjut akan melakukan penanaman ya, untuk di pot plastik atau di polybag seperti itu.